أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. مخلصين له الدين ولو كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى
ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Para jamaah sekalian, akhwat dan akhwat kelompok pengajian dan juga gabungan pengurus masjid dan juga seluruh jajarannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang termasuk dalam kategori gabungan jamaah Majlis Taklim Al-Jawahir dan juga gabungan daripada pengamal zikir TPN Benteng Suraya Raya Perwakilan kemudian semuanya dan sehat walafiat diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita sudah masuk ke bulan Syawal, ya, hari yang kedua. Ya, kemarin tidak ada silaturahim di antara kita karena kita hari pertama itu kunjung-mengunjung dengan karib kerabat keluarga yang terdekat. Nah, alhamdulillah di kedua ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjalin silaturahim sesama jamaah Majelis Taklim yang tergabung dalam pengajian Majelis Taklim Zikir Al-Jawahir untuk putihan ini. Nah, syukur kepada Allah yang mana Allah beri kepada kita kesehatan, keafiatan, yang mana kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya, sampai selesai, ya, sehingga hari ini kita dapat berkunjung silaturahim, tanda kegembiraan kita karena kita telah menyelesaikan tugas-tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan harapan, apa harapan kita ini ke depannya? Nah, mudah-mudahan bias daripada Ramadan yang kita lakukan itu akan nampak pengaruhnya nanti di bulan Syawal, ya, kemudian lagi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan terus, ya, sampailah ketemu Ramadan akan datang. Ya. Nah, jadi tidak lain ya. Halo tes. Nah, kita berharap ada pengaruhnya ibadah yang kita lakukan kemarin sampailah menjelang Syawal dan seterusnya sampai Ramadan akan datang, kalau Allah izinkan kita panjang umur, sehat walafiat. Ya. Nah, itu sekaligus, ya, walaupun sudah diungkapkan hari terakhir kemarin, saya pikir saya tidak terlambat mengungkapkan saya selaku pembimbing Majelis Taklim Al-Jawahir dan juga untuk dapat meneruskan daripada ajaran guru-guru kita, amaliyah kita ini dalam pengamalan zikir Tariqah Qadimah Syabaniyah, ya, selama di dalam pergaulan pada jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, ya, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang cocok, kurang berkenan di hati, ya. Ya, maklumlah saya ini juga manusia, tidak ada seseorang yang maksum, ya, tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya para nabi
terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum wafat kembali kepada Allah, nah beliau meminta keterbukaan kepada para sahabat, bahkan dia umumkan di masjid, kalau ada di antara kalian yang aku singgung perasaannya, haknya yang aku ambil, ya, siapapun mereka, maka hari ini kata Nabi, aku minta hak itu ditunaikan. Ya, aku siap membayar kata Rasulullah. Ya, terkenalah cerita Ukasyah itu. Ukasyah itu dia punya strategi. Dia udah rindu, udah kepingin bagaimana bisa memeluk, ya, dan mencium tubuh Nabi Muhammad SAW. Nah, rupanya timing itulah yang dimanfaatkannya. Waktu Nabi menawarkan, siapa yang haknya aku langgar, aku ambil, aku cederai, hari ini aku akan menunaikan hak itu kata Rasulullah. Oh, kesempatan dia. Ya Rasulullah, dia berdiri. Aku pun tidak tahu kau sengaja atau tidak. Waktu kita berperang berpacu kuda, cambukmu mengenai badanku kata dia. Oh, begitu dia. Ya. Kata Nabi, kalau begitu hakmu ada pada diri aku. Oh, marahlah semuanya. Sahabat marah, Hasan marah, Husain marah. Akulah sebagai pengganti Rasulullah, tak layak Nabi untuk menunaikan hak tersebut. Nah, akhirnya Nabi menyatakan, ini berhubungan dengan diri aku, ya aku yang harus membayar, kata Rasulullah. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi? Nah, Nabi tanya, di mana aku mencabut badanmu? Nah, pas persis di perutku ya Rasulullah. Nah, di perutnya. Nah, dia meminta lah hak itu ditunaikan. Ya, nama hukum kisah sama kan? Nah, Nabi pun membuka lah bajunya. Di dada Nabi itu dekat perut itu kelihatan putih. Dada dan perut Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu itulah Ukasah mendekat, bukan memukul tapi mencium perut Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dikatakan, aku ingin menunaikan hak, aku ingin mencium tubuh kau ya Rasulullah. Itu saja. Nah, dan Nabi bilang, siapa yang ingin melihat ahli surga ini pandang gitu Nabi. Ukasah itu. Nah, sini kan kita dapat belajar, orang sebersih Nabi tak pernah berbuat salah, ya kan? Tapi dia masih menawarkan, mungkin aku ada salah, padahal tak pernah salah. Nah, kalau kita ini orang yang biasa, orang awam macam ini, tak mungkinlah kita tak berbuat salah. Nah, sudah sewajarnya lah kita meminta maaf. Ya. Nah, jadi maaf itu tandanya bahwa kita ini tidak ada dendam, dan itu juga menyatakan bahwasanya Allah berfirman, wal afina 'anil nas. Ciri-cirinya kau mudah memaafkan orang lain, itulah tandanya ibadahmu mulai baik, ya, ibadahmu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda-tanda orang yang mudah membuka pintu maaf sama orang lain, itu tandanya ibadahnya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu saya ini tidak ada apa-apalah kita dibandingkan guru-guru kita, apalagi dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau itu semuanya membukakan kesempatan untuk memaafkan dan meminta maaf, apalagi kita ini. Nah, itu jamaah sekalian, mungkin dalam setahun ini, ya kan, ada hal-hal yang kurang pas. Saya pun minta maaf atas diri saya, keluarga semuanya, mungkin ada hal yang kurang berkenan. Ya, semoga dapat dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Nah, bagaimana dengan jamaah? Nah, jamaah dengan saya bandingannya jauh. Ya, apa bandingannya jauh? Jamaah datang cuma mendengar dan bertanya. Semua itu ya kan? Majelis taklim cuma dua, ya, murid tuh. Jamaah pengajian, mendengar dan bertanya. Tapi yang ngajarkan banyak ngomong. Nah, yang ngajarnya banyak ngomong. Nah, makanya biasanya orang tuh kalau dia menyampaikan kalimat itu, nah, dia akan bilang terakhir, yang benar datang dari, nah, kalau keliru dari diri sendiri. Padahal dua-dua pun datang dari Allah. Ya, nah, tetapi ada yang diridai, ada yang tidak Nah, yang mana diridai? Yang diridai itulah yang keluar atas hidayah Allah.
Ya. Yang kedua, Allah juga berkehendak, tetapi ingat dia keluar dari ananiyah, keegoan kita. Makanya kita kadang dia katakan diri kita apa sebab kena hawa nafsu masih ada. Omongan-omongan yang tidak benar tuh dia dari hawa nafsu. Itu yang kita minta maaf sama Allah, karena nafsu kita ini kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Maka pengajar penceramah itu selalu bilang gitu, datang daripada Allah kebenaran hakiki. Nah, tapi kalau keliru dari dia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak. Semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad semuanya benar. Apa sebab? Nah, nafsu Nabi, nafsul mutmainnah, hatinya sudah bersama Allah. Nabi tak pernah berpisah dengan Allah. Ucapan Nabi hakikatnya ucapan Allah. Pandangan Nabi hakikatnya pandangan. Makanya hawa nafsu Nabi itu nafsu yang sudah bersama Tuhan. Istilahnya begini, Nabi itu bilang apa? Seolah-olah begini, ya Allah, aku menginginkan apa yang kau inginkan. Aku tidak menginginkan sesuatu yang engkau pun juga tidak menginginkan. Nah, itu tadi. Jadi sesuai dan sejalan dengan Allah. Kalau Allah tak mau, ikut. Kalau Allah mau, ikut. Nah, kita lain. Kadang Allah tak mau, kita mau. Begitu tak berhasil, frustasi. Kalau berhasil, bangga. Tapi kalau kita berserah sama Allah, apa yang kita inginkan sesuai keinginan Allah, itulah dia sesuatu yang indah. Hasil yang pasti memuaskan. Tak berhasil, berarti keinginan kita belum dapat izin dari Allah. Itu orang beriman itu seperti itu. Jadi Nabi itu sudah dicapkan oleh Allah di dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah ia Muhammad bicara menurut hawa nafsunya, tetapi hakikatnya itu wahyu. Jadi ucapan Nabi itu hakikatnya wahyu juga, karena di dalamnya tidak ada kesalahan dan kekeliruan. Makanya Nabi berpesan sebelum Nabi meninggal, taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum fihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kata Rasulullah. Kalau kau pegang, kau tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa itu sunnah Nabi itu? Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diam Nabi, semuanya jadi panutan kita. Makanya yang datang dari Nabi semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Nah, makanya manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan percikan daripada sunnah Nabi. Saya bilang kita tak ikut Nabi, sunnah Nabi semuanya tidak mampu. Tapi percikan sunnah Nabi mudah-mudahan mampu memperbaiki kita ini, ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan jamaah semuanya ya istiqamah dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberi hidayah Allah, dibimbing oleh Allah dan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah guru-guru kita, insyaallah. Amin. Baik, demikian itu yang saya sampaikan. Nah, mungkin nanti dari perwakilan Majlis Taklim Al-Jawahir mungkin ada juga akan menyampaikan untuk mewakili daripada jamaah semuanya. Dan hal ini mungkin Pak Samsil atau Pak Irwan Samsil ya? Pak Irwan pun boleh kan? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama tadi seperti yang telah disampaikan Pak Ustaz, sesuai dengan momen hari ini adalah momen memaafkan. Tadi Pak Ustaz nyatakan bahwa beliau yang lebih banyak berbicara. Ya, walaupun kami ini dari Majelis Taklim ini seluruhnya atas nama Majelis Taklim mungkin lebih banyak mendengar dan bertanya, tetapi di antara kami mungkin ada terbesit di dalam hati yang kalaulah itu diungkapkan mungkin akan membuat tidak senang, khususnya kepada Pak Ustaz.
Untuk itu saya atas nama pribadi maupun atas nama jemaah semuanya mohon juga dibukakan pintu maafkan sebesar-besarnya. Yang kedua, saya atas nama pribadi dan juga atas nama ketua Majelis Taklim ini tentunya selamat dalam pelayanan kami, saya pribadi maupun dari pengurus inti dalam pelayanan kepada jemaah-jemaah sekalian, khususnya selama 40 hari kegiatan kita. Ada hal yang kurang berkenan karena pelayanan kami itu mungkin tidak maksimal. Kami juga atas nama pribadi dan atas nama pengurus inti juga memohon maaf kepada Pak Ustadz dan kepada jemaah sekalian. Selama dalam pelayanan itu tentunya ada kekurangan-kekurangan, dan kami juga sebagai pengurus secara pribadi maupun secara kepengurusan seluruhnya mohon kepada jemaah untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan yang telah kami lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang untuk kepentingan kita semua. Demikian mungkin sedikit dari saya, mungkin ada juga tambahan-tambahan dari pengurus inti yang lainnya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga di masjid-masjid itu yang minta jadwal itikaf. Itikaf ini kita lakukan satu masjid satu hari, ya kan? Berarti kalau 10 hari berarti 10 masjid. Masih banyak masjid-masjid yang belum dapat. Apakah nanti ke depannya nanti bukan double lari, kita rolling ya gitu. Ya udahlah, kita depan lagi mending ngomong gitu kan. Karena banyak juga yang kami minta jadwal itikaf walaupun semalam. Nah, seperti Al-Ashraf tuh minta kan? Ya, Pak Usman Gani kemarin ngomong, tolong infokan nanti tahun depan mestinya harus dapat bagian gitu ya. Kalau gitu berarti kan harus kita benahi lagi itu jadwalnya. Nah, sekarang masjid-masjid itu mau ada sebelum 10 akhir, itu masalahnya. Bisa saja kita buat 15 hari itikaf, tapi mau ada masjid-masjid yang lain tuh kalau 10 akhir. Nah, yang dapat 10 akhir pun minta malam ganjil lagi. Masalahnya. Jadi kita semua salah. Tempat saya malam 25 Pak Ustaz. Boleh Pak. Teman-teman kan mesej untuk ada malam 25. Sudah 25 hari sudah 7 9. Jadi seolah malam genap tak ada arti jadi. Nah, dosa begitu ibadah. Ya, bagi kita itu semuanya baik. Ya, bagi saya malam genap 10 akhir itu lebih baik daripada 20 malam sebelumnya. Nah, apa kan lagi dibagi malam ganjil. Jadi bagi kita mau itikaf saja. Nah, cuma caranya nanti kita benahi gimana sistemnya nanti, ya. Begitu rolling, yang udah tahun ini tidak perlu lagi atau tetap saja cuma ditambah. Nah, cuma kita perlu waktu lah konsultasi nanti sama masjid-masjid yang lain. Kasihan juga mereka tuh mau untuk mendapatkan giliran iktikaf. Cuma saya iktikaf cuma 10 malam. Itu masalahnya. Nah, gitu gak saya ngajar Pak Ustaz, masjid ini saya mendapatkan bagian kapan? Kalau seminggu itu 10 hari dapat. Nah, kan itu 7 hari tak dapat. Gitu ya kita ngomong. Nah, jadi banyak kan masjid-masjid yang kepengen kaji-kajian seperti kajian kita di tauhid dan sebagainya. Nah, itu perlu kita renungkan nanti ya. Perlu kita renungkan supaya masjid-masjid yang lain itu dapat bagian, sistemnya gimana. Nah, periode apa kita tambah jadwalnya itikaf itu. Nah, bagi saya sih terus terang itikaf itu walaupun bukan 10 hari di masjid bagus. Cuma kita kan biasa orang tidak menerima, maka kita di rumah pengajian 30 malam kita di rumah pengajian 10 malam baru keliling. Karena biasa di masjid orang minta itu 10 hari. Ya, cuma itu ya. Nah, sekali itu kalau kita renungkan nanti ya, apakah kita rolling atau kita tambah waktu.
Ya. Keduanya lagi kalau di masjid ni kan, orang masjid tu menyiapkan sahur ni. Ya, menyiapkan sahur. Itu juga jadi pertimbangan kita. Ya, sekali itu jamaah sekalian. Apakah mau lanjut lagi nih? Foto bersama Ustaz. Hah? Dilanjutkan foto bersama. Baik. Ya, selesai silaturahim ini kita ada sesi foto bersama. Sebagaimana di luar, ya, membelakangi rumah pengajian Al-Jawahir. Ya. Jadi saya kira sih bapak-bapak dulu foto, kemudian baru ibu-ibu. Karena kalau digabung tak mungkin lah. Mubazir enggak, sayang tak nampak. Kalau ramai tak akan nampak. Nanti dah dipoto, nanti di HP itu didekatkan, pecah ke gambarnya. Masih tak nampak ke wajah itu. Yang buku mes tebal bisa lah ngira-ngira yang tak buku mes. Tak dapat tahu siapa orangnya. Ya. Ya. Jadi bapak-bapak dulu nanti foto, setelah itu buat ibu-ibu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini apa sih? Di sini ngambil ya. Ndak tukang foto ndak. Allah